Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a Syan Ya Rafi'a Syan Ya Rafi'a Syani wa daraji. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Suratul Isra ayat 23. Artinya, wa qadha rabbuka, dan telah memutuskan Tuhanmu. Allah Ta'ala telah memerintahkan bahwa alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kamu itu menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Sembahlah Allah Ta'ala. Jadi ayat ini menyuruh kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menurut tafsir ahli sufi, kenalilah Allah Ta'ala. Kan? Bagaimana kita bisa menyembah kalau kita tidak kenal? Belum ingat pada bahari belajar tauhid, jadi ujian guru sufi. Kita hidup ini dalam hal pengabdian kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita kenal, sebelum kita beribadah, kita harus mengenali dulu. Lalu dicontohkan sendiri. Udah sinilah kita berusaha, umpamanya sedang mencari kayu. Sebelum kita mencari kayu, kita tahu kan siapa yang menerima kayu carian kita ini. Maka dari tahu kita punya. Sama kita dalam hal mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih dahulu kita mengenali jati diri zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal betul dulu. Maka wajiblah kita mempelajari ilmu tauhid. Nah, wajib itu. Yang sifat 20 ya. Wajib hukumnya supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah kenal, yang namanya orang kenal. Mutahukan sedikit ini tidak hal ada. Akibatnya, ya. Kadang orang para wali-wali Allah Ta'ala di dalam kubur, di antara menakib mereka itu ditanya, ujian malaikat, malam buka, malaikat ikan bertakun kah? Belum kenal, kan Allah Ta'ala bisa bertakun lagi. Jadi pertanyaan kita di dalam kubur bila kita sakaratul maut, dilepas baju kita, dilepas pakaian kita, dimandiin, habis dimandiin, dikafani, setelah dikafan, disembahyangkan, diantar ke kuburan, masuk ke liang lahat, dibuka orang, tutup muka, dicium makan, hidung ke tanah, tutup orang, pembelanya, mau tidur di apa, di musuhnya di pembela. Di kita sini dinding langit kalau di Jawa itu menamuk itu boleh, habis itu menyamping. Jadi mayat itu dirinya kan hanya tutup oleh apa begini. Fokus dua di Sulawesi itu juga. Di kita sini, seperti apa yang kita saksikan, Pak. Nah, ditutup tanah, begitu ditutup tanah didapatkan. Bunyikan nama angkat datang malaikat mungkar nakir. Makanya bertakun baru buka siapa Tuhanmu. Nah, jadi kita itu penting sekali mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa bil walidayni ihsan. Ayat ini bicara yang kedua adalah
tentang hubungan kita dengan kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua kita, hendaklah kita berbuat baik. Hendaklah kita berbuat baik. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma. Dan jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya. Jadi kita ini berisi orang tua, saya hadir lagi, umpama abah meninggal, umpama mama meninggal, atau dua-duanya masih ada. Apa kewajiban kita? Fala taqul lahumma uffin. Jangan kita berkata, jangan kita berkata kepada kedua orang tuanya dengan perkataan kasar. Dan di sini penulis dia mengartikan perkataan kasar. Dalam tafsir Ulang Bahari dibahasakan, janganlah mengatakan kepada kedua orang tua itu atau kepada salah satu di antara mereka berdua, ke ayah kita kah, ke abah kita kah. Ujar Ulang Tuhan Bahari mengatakan, jangan. Kamu kita perhatikan anak kamu ini, ya Allah. Namanya aja tinggalan zaman. Banyak kalau makanya kita hati-hati dulu. Hati-hati. Jangan kisah lah. Lawan kita balik sampai menempelin kepulan tinggu pihak kita tempelinnya. Ditanggung dulu orang tua. Oh, jadi sih. Ikan itu hai luput. Lalu kantor, itu kok kenapa nih kita pelantin ya? Kan ngomong berapa? Dua kesalahannya. Sudah lah pelantin, tapi ada paham pulang itu kasih ngerti. Nah, jadi kita berhati-hati lah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa itu saja? Al-waladu sirru abihi. Al-waladu sirru abihi. Anak itu adalah fotokopi abahnya. Nah, jadi kita ini walaupun hadis, tapi kita mengamatinya secara dengan arif dan bijaksana, dengan kecerdasan. Kalau misalkan dihukum rata, artinya si anak pasti cerminan bapaknya. Ada pepatah orang kampung, buah kali jauh jatuh dari pohon. Itu pepatah. Tapi punya hamil ke sungai. Menurang alat di desa kelapa, jatuh ke sungai sampai menentuil sana lautnya jauh dari dua. Jadi walaupun itu hadis, tapi kita harus menyikapinya dengan bijak. Mari kita buka sejarah. Kalau dipukul rata hadis itu seperti itu, artinya dikatakan bahwa anak itu pasti menuruti bapaknya. Oh, Nabi Adam protes. Nabi Adam, aku tidak pilih ada durhaka kalau kita kok pernah membunuh anakku. Nabi Nuh protes juga. Tapi Nabi Nuh, aku baik-baik kan, anakku. Ini artinya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Maka di dalam hadis dikatakan al-gula kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Maka Imam Nawawi mengomentari hadis ini, kalau seseorang bayi lahir kemudian dibuang di hutan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hidup, ya tidak ada yang pernah mengajarkan kepada si anak itu mengucap Allah, tidak pernah ada yang memberitahu, maka anak itu dengan sendirinya dia akan mengucap Allah. Walaupun tadi dia mengajari dari hutan. Nah, ini jadi orang tua ya kita jangan
Walaupun misalkan sudah kebanyakan itu terjadi, anak itu adalah merupakan rahasia daripada ayahnya, tetapi itu pada mutlak. Karena pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi siapa pertama kedua orang tuanya. Ini anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, muslim, tapi begitu bapaknya beragama non muslim, maka dia akan ikut agama bapaknya, dipengaruhi oleh lingkungan. Siapa pertama? Orang tuanya. Nah, kembali kepada bacaan kita. Jadi kita dilarang mengucapkan kata-kata hanya sekedar mamanya, abahnya. Jangan. Kita masuk daripada ucapan yang ada bagus. Apalagi sampai menyuruh kuitan, ya Allah, mentang-mentang berduit. Ada pepatah diucapkan oleh orang tua abah, bila abah sugih, orang tua sugih, anak jadi raja, anak sugih, orang tua jadi pembantu. Nah, apa kisahnya? Bagus saja si anak ini hendak berbakti dalam kita, tapi ucapannya tersalah. Kenapa tersalah? Biar lain jangan kemana-mana, begitu ada haknya saja. Yang membiarkan anakku, kan? Bagus itu bagus. Tapi kalimat yang berikutnya tidak membiarkan anakku. Almarhum guru kita, Guru Syukur, mandi ke dalam kamar mandi, lupa membawa handuk. Di rumah tidak ada lagi orang lain selain ibu sendiri. Berkuliah sendiri, handuk. Datang mama sini ngantar. Tapi coba perhatikan kalimat, ada sih menyuruh. Pun kita nih, kami datang handuk Nah, suruh ada, suruh. Nah, tetapi kalaupun itu menjadi kebiasaan adat istiadat kita di masyarakat, alangkah lebih baiknya apabila ibu sembahyang, kesalahan, mak minta ampun. Ulun pernah di Jakarta, di Pandeglang, sampai ziarah ke Sultan Muhammad Yusuf, Sultan Hasanuddin juga masuk ke daerah Baduy. Ternyata di daerah Baduy itu ada tata keramanya sangat luar biasa dalam hal mendidik anak. Anaknya merantau ke Jakarta, begitu pulang ke kampung halaman di daerah Pandeglang itu, abah mamanya masih di kebun. Rumah buka. Ini anak orang Baduy ini kadang mau masuk ke rumah, nunggu di teras. Kadang mau masuk ke rumah, memperhatikan. Itu, kenapa kamu baru masuk? Nanti tunggu orang tua. Begitu orang tuanya datang, abah mamanya datang, berdiri di depan pintu. Si anak ini langsung sujudnya, diciumnya telapak kaki abah mamanya ciumnya, hanya masuk. Jadi bertanya, Imam seperti ini kan ada hubungan yang ini. Kita ini anaknya nyong masuk berhulung begini kada, datang sudah tak malam, masuk di dalam rumah itu. Ini ada orang tua. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, tidak pernah membawa makanan sebelum orang tua lebih dahulu. Mungkin tadi habis kuda berdulu deh, bapaknya anak makan habis, ayam panggang kali lagi. Ini orang tua. Jadi tadi kembali kepada dalam hal bakti kepada kedua orang tua. Nah, kita ini banyak kesalahan. Tetapi kita sebagai anak juga harus menyadari kita pasti ada khilaf, pasti ada kata-kata yang kurang bagus, yang kasar bahkan, tapi dapat minta ampun.
Mak, aku minta ampun, malah aku minta mana, minta Allah, minta maaf aku salah. Aku diperintah, maka aku maafin, aku minta akan selesai. Biar sehari itu 10 kali. Ada kita dia pernah belum 3 hari malah kalau kita sama makan tuh makannya tapi suara dia. Ada kehendak yang di apa di usaha di kuitan. Ya Allah, jangan. Nah, lalu si ayah pulang, si orang tua, apabila anak itu sudah menurut agama tak salah, dapat kepada kita, ya Allah, anak kona menurut agamanya salah ya Allah, tapi aku ampuni ya Allah, aku lidah saya. Jadi anak itu kan bakalan ketularan. Dan jangan dulu anunya adanya orang tua yang berilmu, bijaksana, si anak mengerti. Kalau ada masalah bagus saja, biarkan hari-hari tersinggung karena apa. Tapi itu apa? Hari ini tidak sampai ke bulan hospital. Itu karena kalau kita memungkiri. Kenapa? Bisa jadi orang tua atau anak bisa ada bulan. Dan sesama dan sanak bisa terjadi pada bulan. Kenapa? Karena itu bagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ketika di alam roh sudah dipakai al-arwahu junudun mujaddadah fama ta'arafa iktalafa wa ma tanakara ikhtalafa. Ketika di alam roh itu dia adalah semacam junudun mujaddadah, satu pasukan yang kompak. Tapi begitu antara sesama roh ini saling ta'arafa, di alam rohnya sudah saling kenal mengenal, maka ketika roh ini menjelma menjadi jasad, maka dia iktalafa, saling akrab. Kita kan kada hilang. Bisa saja orang Makassar dapat lagi orang Sulawesi. Kada hilang dari alam rohnya sudah ada perkenalan. Nah, tetapi kalau dari alam rohnya itu fana tanakara, ketika di alam roh itu saling apa? Tanakara, bertengkar, berkhilaf, berselisih, maka ketika roh itu menjelma melalui rahim keluar, walaupun satu rahim bisa yang namanya ikhtalafa, akan saling berbeda, berselisih paham, membawa sampai ke berbulan. Nah, hati-hati kita. Nah, kembali kepada pokok bahasan kita tentang bab kita adalah cabang iman, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka jangan kita mengucapkan kata-kata cis di orang tua berita. Kita wah ini kan banyak saja bahasa-bahasa mama ini abahnya ada paham lalu. Dan hati-hati. Apalagi sampai memukul. Ya Allah, apalagi sampai memukul. Nah, di dalam kitab Al-Jawahir wal Jawahir Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau menulis ada seseorang nabi beribadah di puncak gunung mengasingkan diri. Persis di depan tidak jauh dari tempat ibadah beliau itu ada mata air. Maka siapapun yang lewat pasti tertarik dengan mata air tersebut sehingga mandi. Si Nabi ini ya, orang mandi. Rupanya yang mandi ini orang yang berduit, bertunggangan kuda. Lalu dia mandi, dia lepas segalanya, ditaruhnya lah bingkisan dia itu. Selesai mandi, berkemas, berangkat. Ketinggalan lah bingkisan yang ternyata di dalamnya itu ada emas dan uang. Nah, benar. Ini orang jangan. Kalau dia ambil sekali kan dia mereka itu. Ada orang datang. Orang datang ini masih anak muda. Melihat mata airnya bagus, mandi Pak. Selesai mandi, dilihatnya ada bingkisan, mukanya emas. Oh ya. Nabi ini melihat Pak. Nah,
Pada giliran yang ketiga ada orang tua pemanggul kayu, membawa kayu bakar diikat di gunung. Melihat mata air bagus, airnya bening segar, mandi sini. Begitu sedang mandi, nampak kuda datang. Ujirnya adalah tertinggal bungkusan pun sini. Ujir untuk aku melihat, wah, pian jangan berdusta, pian tadi ada di sini. Bertengkarlah berdua ini sampai berkelahi. Dibunuhnya lah oleh apa? Nampak kuda yang orang tua tadi. Nabi itu melihat, kasihannya orang tua ini miskin, mencari kayu bakar, tertutup kurang sampai tertutup. Nabi mengajar kepada Allah, ya Allah, di mana keadilan engkau? Artinya Nabi sebagai manusia melihat, kasihannya orang nih. Uji Allah Ta'ala, ini urusan aku. Kau udah beritahu apa kisahnya? Kau tahu gak? Itu yang membawa yang mandi pertama itu yang ketinggalan di kisah itu bahaya orang Tuhannya nolong orang. Lalu dikembalikan itu kepada anak. Si anak muda yang mengambil bingkisan itu abasnya berhenti kehilangan, diberikan ke anak. Nah Tuhan terbunuh itu apa kisah? Dari orang tuanya membunuh. Nah di sini kita kalau orang paham liberal, wah kalau begitu Allah Taala ada adil. Yang bersalah kan anakku. Kenapa aku harus menerima sanksi? Ini kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alun lima yurid. Berbuat sekehendak Allah, tidak bisa kita protes. Kan karena kita pernah di depan masalah itu. Wah, kalau begitu Allah Ta'ala ada adil dong. Kenapa? Masa dosa orang tua kita yang nanggung, bukan kita yang nanggung, tapi kita berhadapan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Mana kita berhati-hati. Kalau berhati-hati perbuatan kita, siapa tahu ditimpa akan oleh Allah Ta'ala kepada anak dan cucu kita. Alhamdulillah. Nah, dari bagus deh. Nah, makanya kadang-kadang orang Tuhan yang bijak, asal ada melihat orang membina kasihan, beri sedikit duit. Beri makan, takutnya kenapa? Aku di sini isi anak di perantauan. Jadi aku berbuat baik kepada orang anak ini. Mudah-mudahan itu si anakku di perantauan itu ada yang orang kasihan. Nah, ini sifat orang tua. Nah, kalau kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa kulluhum qawlan karima, dan hendaklah engkau berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang baik. Qawlan karima, perkataan yang lembut. Ya, perkataan yang perlu ketahui dirimu bahwa kedua orang tua adalah sebab adanya engkau. Kalau mereka tiada ada, maka engkau pun tiada juga. Jadi mustahil kita ada di dunia ini tanpa keberadaan orang tua kita. Inilah secara hukum adat. Hukum adat kebiasaan kita sunatullah namanya. Kalau tiada kesusahan pemeliharaan keduanya, tentulah engkau tiada mencapai kesenangan hidup di dunia ini. Bayangkan aja, ibu melahirkan bertaruh nyawa, habis itu mengasuh menyusui 2 tahun. Ada cukup sampai situ sekolah akan keluar. Berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, belum lagi ketika kita sakit, belum ketika kita misalkan dapat masalah, orang tua kita sudah dalam pikiran, kemudian perasaan, kemudian jiwa, raga, bahkan harta diperjuangkan demi untuk kemaslahatan anak. Sedikit aja anak sakit, udah bawa ke dokter. Tapi mun anak abahnya sakit apa? Bejir-bejirnya ini waras. Ada pepatah mengatakan kalau abahnya anaknya kecemplung ke sumur, abahnya langsung terjun. Tapi kalau bapaknya yang cemplung ke sumur, anaknya nyari tangga dulu. Nah, masuk dulu, ini nyari tangga langsung. Nah,
Maka tentulah engkau tidak mencapai kesenangan hidup di dunia ini. Bagaimana susah dan payah dan penderitaan bahkan pengorbanan ibu dalam zaman mengandung 9 bulan lamanya dalam kandungan perut ibunya. Terkadang ibu mendapat sakit dan kepayahan, sedang bapak belum lagi anaknya lahir, ia berusaha mencari rezeki demi keperluan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan anak yang ditunggu-tunggu waktu lahirnya. Kemudian setelah anaknya lahir, dipelihara pula dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang dalam pemeliharaan. Ibu tiada mau tidur sebelum anaknya tidur lebih dahulu, dan ibu tiada mau makan kalau anaknya belum makan, dan kalau anaknya sakit maka sangat susah payah ibunya mencari obat untuk kesembuhan anaknya. Kemudian setelah anaknya besar, dimasukkan ke madrasah, dan anaknya belajar di madrasah itu dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Maka demikianlah susah dan payahnya mendidik anak sehingga ia menjadi anak yang berguna untuk negara dan agamanya. Kita bayangkan, makanya saya selalu sampaikan kepada anak santri di pondok pesantren, setiap hari bayangkan ketika kamu selesai salat subuh, bayangkan orang tuamu sudah bergegas pergi, ada yang ke kantor, ada yang ke kebun, ada yang ke laut, ada yang ke sawah. Bayangkan mereka hanya mencari nafkah. Ketika sudah terkumpul dikirim ke kepada anak-anak yang di pondok pesantren. Maka oleh sebab itu, ayo gunakan waktu di pondok pesantren betul-betul memanfaatkan waktu dan selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Maka ketika anak kita di pesantren itu sangat berpengaruh sekali kepada kemaslahatan orang tuanya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya membaca wiridan secara istiqamah di dalam pondok pesantren tersebut. Jadi insya Allah anak-anak yang berada di pondok pesantren tidak akan paling tidak ketika dia membaca amalan-amalan wiridan setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, setelah sholat asar, semua itu berpengaruh kepada kedua orang tuanya. Bahkan yang menjadikan terdapat dalam riwayat bahwasanya ketika kita menyekolahkan anak tersebut, maka orang tuanya mendapatkan kabar gembira bahwa kedua orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga dengan berkat mendidik anak dan membiayai anak untuk masuk dalam talabul ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam kajian kita tentang berbakti kepada kedua orang tua ini, oleh karena itu wajib atas seorang anak yaitu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan dosa besar atas seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu termasuk dosa besar, pukul walidain. Kemudian kita cukup sampai di sini, kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, kepada guru bapak dan juga kepada dosa-dosa kepada guru kita, dan kepada dosa kaum muslimin dan muslimat, dan kepada kita yang hadir di majlis ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, dipanjangkan umur di dalam iman dan takwa, dan dimudahkan segala kebaikan dunia dan akhirat, ditambahi rezeki yang halal dan barakah, keluarga yang sakinah, keluarga yang tenteram, keluarga yang betul-betul mendapat pandangan dan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dipelihara, dijauhkan daripada dosa dan maksiat, dibukakan pintu hati untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi anna taqtarna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba tansilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba au jilatin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la bikisabin minna
المصطفى الرسول أخذ بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه عدد تشيسه والحمد لله البدء والتناهي والحمد لله البدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.